Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 24 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita lanjutkan kajian ba'da duhur dari kajian Riyadhus Shalihin di Babis Sabr. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Kullukum, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan al-anbiya sallallahu alaihi darabahu qaumuhu fa'adamahu wa huwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Nabi Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kanni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya sallallahu wa sallam alaihi darabahu qaumu fa'adamahu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim ka'an darabahu qaumuhu fa'adamuhu wa huwa yamsahu ad-dama ala wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu darabahu qaumahu fatnahu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumihim innahum la ya'lamun. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabatu qaumahu fa'adamahu wa huwa yamsahul dam an wajhihi yaqul Allahumma ighfirli liqaumihi fa innahum la ya'lamun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Maka dari dua sahabat, Abu Sa'id dan Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, meriwayatkan keduanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala ada wala ghammin hatta syaukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Maka di dalam hadis yang agung ini dari Abi Sa'id dan dari Abi Hurairah, keduanya meriwayatkan dari Nabi. Maka hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat langsung. Maka menunjukkan bahwa Nabi di saat menjelaskan hadis ini kebetulan didengar oleh para sahabat yang lain, yang lebih dari satu, Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Golik saut mikrofon golak tah saut. Maka
disebutkan dari Nabi, mayusibul muslim, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala haznin wala ada wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Maka maknanya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa musibah itu dalam keadaan fisik atau dalam keadaan psikis. Apa bedanya fisik, psikis? Dalam keadaan penyakit yang berhubungan dengan fisik ataupun psikis, maknanya adalah kejiwaan. Maka ma yusibul muslim min nasobin, tidak seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, nasobin. Setelah kita begadang semalam untuk mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, maka di pagi kita lelah, maka itu juga mendapatkan pahala. Wala wasobin, dan tidaklah sakit dalam keadaan misalnya sakit BAB ataupun sakit asam lambung, makan cabai terlalu banyak, atau sakit panas, atau sakit apa saja. Wala wasobin wala hammin, dan ham di sini perasaan psikis, rasa khawatir. Wala haznin, dan ini juga psikis, rasa sedih. Maka dua penyakit di sini, hammin wala haznin. Perasaan khawatir karena dia didolimi oleh saudaranya dari ucapan-ucapan ghibah misalnya, atau namimah. Wala haznin, dan kesedihan ditinggal oleh orang yang dicintai, dan seterusnya. Wala ada wala ghammin, dan bahkan diganggu oleh orang-orang yang mengganggunya, ataupun wala ghammin, dan perasaan sedih dan gelisah dari gangguan tetangganya, dari gangguan orang di luar sana. Hatta syaukah yusakuha, sampai duri, jika seorang muslim tadi menginjaknya dan melukainya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa dari orang tersebut. Maka faedah di dalam hadis ini sangat agung, di mana kami sebutkan ujian dan cobaan yang menimpa dari qada dan qadar itu beraneka ragam jenis. Ada yang berhubungan dengan fisik tadi, badannya capek, badannya fever, panas, dan badannya dalam keadaan sakit. Dan ada yang berkaitan dengan fisik dan psikis. Dan makna psikis adalah berhubungan dengan hati, dan dengan perasaan, dan dengan kejiwaan. Seperti dibincangkan nama kita di media sosial. Itu bukan sakit panas, bukan sakit BAB, dan bukan sakit asam urat. Tetapi itu sakit yang kita ini di dalam hati. Kenapa aku diburukkan namaku? Kenapa aku disebut sebagai demikian dan demikian? Tanpa tabayyun. Maka di sini masuk kepada juga psikis, dari hammin wa ghammin, dari perasaan sedih yang dibuat oleh tetangganya ataupun oleh orang di luar sana yang mengecap dakwah kita dengan demikian dan demikian Wahabi,
dan seterusnya, dan kita melaksanakan kebid'ahan padahal tidak sholat kunut fajr, tapi disebut bid'ah. Seorang muslim di sini akan mendapatkan ampunan dari Allah jika dia menghadapi perkara-perkara tadi yang berhubungan dengan penyakit fisik dan penyakit psikis. Jika dia bersabar, tentunya ini poin pendalilannya. Jika dia bersabar dan pasrah kepada Allah dan tidak mencela dan menggerutu dan berkeluh kesah, fahada hasal ajar as-sabr. Dan hada huwal murad wa wajhud dalalah. Maka wajah pendalilannya jelas. Dan juga tentang permasalahan penggugur dosa di dua sahabat tadi, juga ada semakna dengan ini di hadis Aisyah yang berkesendirian Imam Muslim padanya. Disebutkan dengan makna yang hampir sama. Dari Aisyah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yusibu al-mu'min hatta syaukah tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanah au hattat anhu biha khati'ah." Maka di dalam hadis ini ada keutamaan yang lain, di mana disebutkan tidaklah seorang muslim dalam keadaan ditempa sakit, yusibuhul mu'min hatta syaukah tusibuhu, bahkan menginjak duri atau menginjak paku dan pakunya tetanus, maka kecuali Allah Jalla wa'ala mencatat kepadanya kebaikan dan mengampuni dosa-dosanya. Maka di sini ada tambahan bahwa Allah mencatat baginya kebaikan, amal soleh, dan mengampuni dosa. Maka di sini ada tambahan dari riwayat yang lain. Maka inilah hadis dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Dan begitu pun di hadis yang berikutnya masih semakna. An Ibni Mas'ud. Berarti hadis ini diriwayatkan sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud, yang semakna pula. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yu'aku. Fakultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Maka di saat aku masuk kepada Nabi dan Nabi dalam keadaan yu'aku. Apa makna yu'aku? Fever. Panas yang tinggi. Maksudnya Nabi sakit. Dan panas. Dalam keadaan meriang. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang menziarahinya, ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, sungguhnya kamu ini dalam keadaan fever, dalam keadaan panas yang tinggi. Qala ajal inni au'aku kama yu'aku rajulan minkum. Maka aku ini tentu dalam keadaan panas karena aku ini juga manusia seperti kalian yang ditimpa penyakit dan panas dan sakit dan seterusnya. Qultu dalika annalaka ajrain. Qala ajal dalika kadalik. Maka kalau begitu kamu mempunyai pahala tentu. Maka yang demikian itu barulah Nabi membaca hadis seperti makna yang di hadis sebelumnya. Mamin muslimin yusibu ada. Maka tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit. Bahkan syaukah fama fauqaha. Mulai dari tertusuk duri ataupun apa saja. Maka dimisalkan tertusuk duri di dalam hadis ini. Kalau di zaman now mungkin misal itu kurang tepat. Karena alhamdulillah kita menggunakan sandal setiap waktu keluar. Dan yang kedua, jalan-jalan yang ada pada kita mulus.
tidak ada duri. Namun kenapa banyak dimisalkan tertimpa duri, terkena duri? Maka menunjukkan jalan di zaman dulu tidak ada zaman asfalt ataupun aspal ataupun betonan semen. Maka pohon-pohonnya juga kalau antum lihat nanti di Yaman, itu yang namanya ranting pohon untuk dibakar itu durinya segede ini. Jadi ranting-ranting para emak-emak itu, bersyukurlah istri-istri kita tinggal menyalakan gas, maka mereka mencari kayu bakar dan kayu bakarnya, pohonnya, rantingnya seperti ini yang ada di depan antum untuk memberikan kecupan kepada kalian. Maka pohonnya seperti ini rantingnya. Lalu durinya seperti ini. Benar ini. Jadi durinya seperti ini, bayangkan. Jadi para emak-emak itu mengumpulkan kayu bakar. Kalau di Indonesia alhamdulillah ranting-ranting, pohon karet, tidak ada duri. Pohon jengkol, dan seterusnya. Namun pohon-pohon di sana durinya lebih besar ketimbang dari ranting. Maka sangat beresiko. Dan kenapa banyak permisalan? Jangankan seperti itu, bahkan terkena duri pun, karena permasalahan terkena duri adalah perkara yang biasa. Seseorang berjalan terkena duri, karena memang pohon-pohon di sana berduri. Alhamdulillah. Maka ini hanya sekedar kenapa kok permisalan seperti banyak sekali duri di antara mereka dikatakan iya, sehingga dijadikan permisalan. Maka Nabi menjelaskan hadis-hadis sesuai dari apa yang ada pada kaum yang ada pada mereka. Dan mereka kebanyakan seperti itu. Mencari kayu bakar dan kayu bakarnya penuh dengan duri. Durinya besar-besar. Maka tidaklah seseorang terkena duri atau yang di atasnya lebih dari itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan psikis seperti tadi kita jelaskan di hadis Abi Hurairah dan Abi Sa'id, digunjing. Kalau sekarang bukan hanya digunjing di majelis. Digunjing di majelis mungkin 1 orang 2 orang mendengar. Sekarang di media sosial. Dan yang dibicarakan tidak tahu. Tahu-taunya dikasih tahu oleh orang, kamu lagi dibicarakan. Katanya kamu jadi anggota Gerindra. Karena alhamdulillah mereka membantu banyak misalnya. Kif, dari mana? Kita nggak punya anggota, kartu anggota dan seterusnya. Pokoknya seperti itu isu yang ada. Dari mana? Al-muhim, seperti itu keadaan. Maka dia merasa sedih misalnya. Dan dia merasa gelisah. Dan seterusnya. Dari mana? Padahal dia tidak tahu. Yaitulah dari perkara-perkara yang digunjingkan, maka dia mendapatkan pahala. Jadi masuk kepada fisik dan psikis. Illa kafarallahu biha sayyi'atih. Kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan ini juga tambahan seperti hadis Aisyah. Wa huttat anhu dunubuhu kama tahuttu syajarah waraqaha. Dijelaskan bahwa dosa-dosanya itu diampuni seperti daun-daun yang berjatuhan. Antum lihat sekarang daun-daun berjatuhan. Di bawah pohon banyak sekali daun-daun yang berjatuhan. Begitulah orang-orang yang ditimpa musibah, kemudian dia sabar, maka berjatuhanlah dari dosa-dosa yang ada. Maka ini hadis yang kedua yang maknanya pun sama seperti hadis yang pertama. Maka di sini menjadi pendalilan setiap dari Bani Adam dalam keadaan diuji oleh Allah dan dia bersabar, ujiannya baik fisik ataupun psikis, kembali kepada emosi, kembali kepada kejiwaan, dia menjadi marah dan tensi darahnya naik setelah mendengar khabar yang buruk, ataupun gula darahnya naik, maka dia merasa marah dan dia pendam. Daripada bawa golok mencincangnya, mendingan beli ayam, dicincang ayamnya.
dibagikan ke santri. Iya. Al-muhim seperti itu keadaan orang yang bersabar, maka dia mendapatkan pahala. Dan tambahan dari kami tadi, di hadis Aisyah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hatta syaukah tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanah au hattat anhu biha khati'ah. Di sini ada tambahan, dituliskan kebaikan juga. Maka ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa kita gunakan, bisa kita imani. Sehingga orang yang bersabar dari perkara-perkara yang buruk yang menimpanya, dari sakit, sedih, mendengar khabar yang buruk, sabar, namanya buruk di media sosial, banyak orang yang minta klarifikasi dan sahih di telepon kita. Banyak yang minta klarifikasi, terutama orang Medan. Maka akhirnya membuat kita gelisah, gundah gulana, orang pada menjauh dari dakwah dan seterusnya misalnya. Maka ini semua dalam keadaan kita bersabar. Di hadis Aisyah ada tambahan, illa kataballahu lahu biha hasanah. Nah, di sini kita imani, selain dari diampuni dosa-dosanya, Allah juga menulis pahala. Tentunya para malaikat yang menulis. Maka di sini faidah yang besar bagi kesabaran. Di hadis Aisyah ada tambahan, ditulis pahala. Jadi bukan dosa-dosanya diampuni saja, tetapi ditambah dengan dicatat pahala sesuai pahala dia bersabar. Pahala kebaikan bersabar. Jika dia bersabar dalam keadaan benar-benar bersabar, dan orang-orang yang membicarakan dia semakin banyak, semakin sabarnya semakin besar, semakin pahalanya ditulis semakin banyak. Maka ini yang bisa kita berikan, dan tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keadaan sahih. Maka kesabaran seseorang dari perkara yang menimpanya bisa menjadi dua perkara. Diampuni dosa-dosanya seperti di hadis yang 3 yang kita baca ini. Kok 3? Dari mana? Hadis pertama dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, dihitung 2 hadis. Dan hadis Ibnu Mas'ud jadi 3. Maka ini menceritakan 3 hadis ini diampuni dosa. Dan di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada di dalam kitab, belum ada di matan, maka menunjukkan juga diberi pahala. Jadi bukan hanya diampuni dosa-dosanya, juga diberikan pahala. Dan ini jelas pahala dari kesabaran. Seperti di Al-Quran dan yang lainnya disebutkan pahala yang besar. Maka bisa kita berikan tambahan dari hadis Ibni Abbas ini adalah tambahan yang sahih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka